Pada tahun 1948, setelah Indonesia merdeka, dunia internasional dihadapkan pada konflik besar antara bangsa Palestina dan pendudukan Zionis di tanah suci mereka. Ketika negara-negara Arab mulai bergerak melawan pendudukan Israel, tidak hanya mereka yang berperang di medan tempur, tetapi juga para pejuang dari berbagai negara di luar Timur Tengah yang merasa terpanggil untuk berjuang demi kemerdekaan Palestina. Salah satu dari mereka adalah seorang tentara Indonesia, yang dalam perjalanannya menjadi simbol semangat perjuangan internasional. Nama tentara Indonesia ini adalah Letnan Kolonel, Purnawirawan, Haji Muhammad Natsir, yang tidak hanya dikenal sebagai tokoh politik dan cendekiawan, tetapi juga memiliki peran dalam sejarah perlawanan di Palestina. Meskipun ia lebih dikenal dalam peran politik dan pemerintahan, Natsir adalah sosok yang sangat peduli terhadap nasib Palestina. Pada masa-masa awal setelah Indonesia merdeka, ia menyadari bahwa perjuangan Palestina adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan dunia. Pada 1948, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, banyak pemuda Indonesia yang merasa tergerak untuk ikut serta dalam perlawanan Palestina. Salah satunya adalah seorang tentara yang, meskipun namanya mungkin tidak dikenal luas di Indonesia, menjadi simbol bagi banyak orang yang ingin berjuang untuk Palestina. Pria ini adalah Solehuddin, seorang tentara muda yang memilih untuk pergi ke Palestina dan bergabung dengan pejuang Arab untuk melawan agresi Zionis. Solehuddin, yang berasal dari Sumatera, adalah seorang tentara yang sudah terlatih dalam berbagai aspek pertempuran. Ketika mendengar tentang perjuangan bangsa Palestina, hatinya tergerak. Tanpa ragu, ia meninggalkan Indonesia dan berangkat ke Palestina dengan niat mulia, membantu saudara-saudara seiman yang sedang terjajah. Pada tahun 1948, Solehuddin tiba di Mesir terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke Palestina untuk bergabung dengan barisan pejuang Arab. Perjalanan Solehuddin di Palestina bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus menghadapi medan perang yang berat, penuh dengan konfrontasi, dan seringkali harus bersembunyi di balik garis depan yang terjal. Selama bertahun-tahun, ia ikut dalam berbagai pertempuran penting, termasuk dalam pertempuran untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki oleh Zionis. Selain itu, ia juga membantu mengatur logistik dan memberikan pelatihan kepada para pejuang muda Palestina. Namun, yang membuat perjalanan Solehuddin berbeda dari banyak pejuang lainnya adalah bahwa ia tidak hanya berperang dengan senjata. Ia juga membawa semangat dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Indonesia, semangat persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Dalam pertemuannya dengan banyak pejuang Palestina, Solehuddin tidak hanya memberi pelatihan, tetapi juga mengajarkan mereka tentang perjuangan nasional Indonesia, yang berhasil meraih kemerdekaan meski dengan berbagai tantangan besar. Solehuddin terus berjuang hingga tahun 1950-an. Setelah beberapa tahun berjuang di medan perang, ia akhirnya dipanggil untuk kembali ke Indonesia. Meskipun begitu, semangatnya tidak pernah padam. Kisah perjuangannya di Palestina menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi muda Indonesia yang peduli terhadap nasib Palestina. Dalam beberapa kesempatan, ia sering bercerita tentang betapa besar tekad para pejuang Palestina untuk meraih kemerdekaan mereka, dan betapa Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan tersebut. Solehuddin kembali ke Indonesia dengan penuh rasa bangga karena merasa telah memberikan kontribusi pada perjuangan bangsa Palestina. Ia menceritakan pengalaman-pengalamannya di Palestina kepada banyak orang dan mengajak Indonesia untuk tetap mendukung Palestina. Kisahnya kemudian menjadi salah satu cerita heroik yang menginspirasi banyak orang, baik di Indonesia maupun di Palestina. Pada akhirnya, perjuangan Solehuddin di Palestina menjadi bagian dari sejarah panjang solidaritas internasional. Meskipun perannya tidak selalu dikenang secara luas, semangat yang ia bawa terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Indonesia, sebagai negara yang mengusung prinsip kemerdekaan dan perdamaian, tetap menjadi salah satu negara yang kuat mendukung Palestina dalam perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dan keadilan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun berada jauh dari pusat konflik, semangat jihad dan solidaritas terhadap sesama umat manusia selalu bisa menggerakkan hati untuk berjuang demi keadilan dan kemerdekaan.